Seorang ibu difitnah mencuri kalung, bahkan di dalam penjara mendapat perlakuan tak manusiawi dari oknum polisi. Hukuman apa yang pantas untuk oknum polisi ini? Saksikan hanya di channel ini. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menanggalkan kabut yang menyelimuti pasar gede. Udara lembab, bau tanah basah bercampur aroma bawang, kopi bubuk, dan ikan asin yang baru dibongkar dari gerobak. Di ujung barat pasar, di bawah tenda biru yang sudah pudar dan robek di beberapa sisi, duduk seorang perempuan berkerudung coklat. Ibu Surti. Lapaknya kecil. Hanya tikar plastik, beberapa ikat wortel, kol yang masih segar, seikat daun bawang, dan tomat yang disusun rapi seperti anak-anak berbaris. Ia duduk bersila, punggung lurus, tangan terus sibuk menata sayur yang agak bergeser karena angin pagi. Wajahnya sudah terpahat garis-garis usia, tapi matanya masih jernih, seperti orang yang belum pernah benar-benar membenci siapapun. "Bu, tomatnya segar ya?" tanya seorang ibu muda sambil mengangkat satu buah. Surti tersenyum. "Dipetik subuh, Bu. Masih dingin dari kebun." Uang receh ditukar. Senyum dibalas. Hidup berjalan seperti biasa. Ia melihat ke seberang. Nenek Sumi, yang biasa jualan jamu, terhuyung membawa kardus besar. Surti langsung bangkit, menyusuri lorong sempit di antara lapak, dan membantu. "Sudah, Bu, biar saya." "Ah, terima kasih, Surti. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang peduli?" Surti hanya mengangguk. Tidak bicara banyak. Ia kembali ke lapaknya, membersihkan debu dari daun kangkung. Tawa kecilnya terdengar saat melihat anak kecil hampir tersandung di depan warung kopi Pak Darmo. Ia berteriak, "Hati-hati, Nak." Semua tahu, Ibu Surti baik. Ibu Surti jujur. Ibu Surti tidak pernah meminta. Tapi kebaikan tidak selalu melindungi. Pukul 9.17, teriakan membelah pasar. "Kalung saya hilang. Dicuri. Di sini ada pencuri." Suara itu datang dari lapak emas di tengah pasar. Burini, pedagang perhiasan, berdiri dengan wajah memerah, tangan menunjuk-nunjuk udara. Ia menarik kalung yang biasa dipajang di manekin, rantai emas tebal dengan liontin bintang. "Baru saja ada di sini. Hilang. Dicuri." Orang-orang mulai berkerumun. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada yang langsung menyalahkan orang lain. Di tengah kekacauan, dari ujung pasar, muncul sosok dengan seragam biru tua dan lencana polisi di dada. Bribka Rudi. Langkahnya cepat, tapi bukan untuk menenangkan. Matanya menyapu kerumunan, mencari korban, bukan kebenaran. "Siapa yang terakhir lewat sini?" tanyanya, suara memotong seperti pisau. Burini langsung menunjuk. "Yang itu, Pak. Yang baru lewat tadi. Yang jualan sayur." Semua mata berpaling ke arah Surti. Ia masih duduk di lapaknya, tangan memegang timbangan. Wajahnya bingung. Rudi mendekat. Tidak meminta izin. Tidak bicara. Langsung meraih tas kain coklat milik Surti, tas tua yang dijahit ulang 3 kali. "Tunggu, Pak." Surti mencoba menahan. "Diam," bentak Rudi. "Di sini saya yang bicara." Tas dibuka. Isinya ditumpahkan, uang receh, sapu tangan, botol minyak kayu putih, dan seikat kunci. Tidak ada kalung. Wajah Surti mulai tenang. "Saya tidak ambil, Pak. Saya tidak." Tapi Rudi belum selesai.
Ia menyelusupkan tangan ke dalam dalam tas, lapisan yang tidak terlihat. Dan dari sana, ia mengeluarkan kalung emas. "Hening. Ini milik saya," jerit Burini, langsung meraih. "Iya. Itu kalung saya." Surti terbelalak. Tidak mungkin. Saya tidak pernah melihat kalung itu." Rudi menatapnya, senyum tipis di bibir. "Jadi kamu mau bilang saya yang selipkan?" "Saya tidak mencuri. Saya jualan. Saya punya anak." "Anak apa?" potong Rudi, suara memekik. "Di sini, saya hukum. Bukan anakmu." Ia menarik lengan Surti kasar. Perempuan itu terjatuh, lututnya terbentur tanah. Beberapa orang mundur. Tidak ada yang membela. "Saya punya anak TNI, Pak." "Letnan 2 Andika. Anda tidak bisa." Rudi tertawa. Keras. Menusuk. "TNI? Di sini, saya hukum." Ia menyeret Surti di atas tanah, melewati kotoran ayam, batu kecil, dan pandangan mematikan dari warga yang hanya bisa menunduk. Tasnya ditinggalkan. Sayur-sayurannya terinjak. Terakhir yang terdengar sebelum mobil patroli menutup pintu adalah suara tangisnya, pelan, hancur, seperti doa yang belum sempat sampai ke langit. Dan pasar kembali ramai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, martabat seorang ibu baru saja diremukan di siang bolong. Mobil patroli berhenti di halaman belakang kantor polisi. Pintu dibuka dengan tendangan. Surti terjatuh ke lantai semen retak, bahunya membentur tembok. Tidak ada kata. Tidak ada pengumuman hak. Tidak ada catatan penahanan. "Masuk," bentak Bribka Rudi, mendorongnya ke lorong sempit yang bau amis dan lembab. Lorong itu gelap. Hanya satu lampu neon berkedip-kedip di ujung, seperti jantung yang hampir berhenti. Di kiri kanan, pintu besi berderit. Suara batuk, tangis pelan, dan erangan dari tahanan lain. Salah satu pintu dibuka. Rudi menendang punggung Surti. "Selamat datang di rumah barumu." Surti terjungkal masuk. Pintu besi dor dikunci dari luar. Gelap. Hanya ada celah sempit di atas, tertutup kawat berduri. Cahaya tipis masuk, tapi tidak cukup. Lantai basah. Bau urin, keringat, dan besi berkarat menusuk hidung. Di pojok, toilet tanpa duduk, air menggenang. Tidak ada kasur. Tidak ada selimut. Hanya lantai dingin dan dinding yang menatap kosong. Surti duduk. Pelan. Tubuhnya gemetar. Tangan mencari pegangan, tapi tidak ada. Ia memeluk lutut, menarik napas dalam-dalam. Ini mimpi. Ini pasti mimpi. Tapi rasa sakit di bahu, rasa perih di lutut, dan dingin yang merayap ke tulang, semuanya nyata. Jam dinding di luar terdengar dari kejauhan. Detik berjalan lambat. Pukul 10.30 pagi. Ia belum makan sejak subuh. Pukul 13. Suara langkah kaki. Pintu sel dibuka. Rudi muncul, membawa bungkusan nasi plastik. "Lapar?" tanyanya, senyum licik. Surti mengangkat wajah. "Saya tidak mencuri, Pak. Tolong, biarkan saya pulang." Rudi menghela napas, seolah lelah. "Kamu pulang kalau sudah mengaku." "Tapi saya tidak." Plak. Tinjunya mendarat di punggung Surti. Keras. Presisi. Seperti pelatihan. Perempuan itu menjerit,
jatuh telungkup. Napasnya tersengal. Pilih, mengaku atau tidak makan. Besok juga sama. Lusa juga sama. Sampai kamu bicara. Rudy melempar nasi ke sudut sel. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu bisa makan. Bahkan dapat lauk. Surti menatap nasi itu. Perutnya keroncongan. Tapi kepalanya menggeleng. Saya tidak bersalah. Rudy tertawa. Baik. Nikmati kelaparanmu. Pintu dikunci lagi. Gelap kembali. Pukul 17. Langit mulai gelap. Hujan rintik-rintik. Dingin semakin menusuk. Surti masih duduk di pojok. Lapar. Lelah. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk diri sendiri, berusaha menghangatkan. Di luar, suara polisi tertawa. Radio berbunyi keras. Ada yang main kartu. Ada yang makan mie rebus. Hidup berjalan normal. Tapi di dalam sel ini, seorang ibu 50 tahun diperlakukan seperti sampah. Ia menutup mata. Andika, anakku, kamu di mana? Bayangan Andika kecil muncul. Usia 7 tahun. Kecil, kurus, kaki berlumpur karena berjalan tanpa sepatu ke sekolah. Ia pulang menangis karena diejek. Surti menjahit sandal dari ban bekas. Malam-malam. Dengan lampu teplok. Tangannya berdarah karena kawat. Nanti kamu jadi orang baik, nak, bisiknya waktu itu. Ibu akan doakan setiap malam. Dan Andika tumbuh. Kuat. Disiplin. Masuk TNI. Menjadi perwira. Tapi sekarang, di sel ini, Surti merasa gagal. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Bagaimana aku melindungi doa-doa yang kuberikan padamu? Ia menangis. Pelan. Agar tidak terdengar. Agar Rudy tidak datang lagi. Tapi air mata tetap jatuh. Satu persatu. Mencampur dengan debu di lantai. Pukul 20. Tidak ada makanan. Tidak ada minum. Tidak ada kunjungan. Di sel sebelah, seorang tahanan muda berteriak minta air. Dijawab dengan tendangan di pintu. Diam atau kau tambah hukuman. Surti menutup telinga. Ia tidak ingin gila. Ia ingin tetap waras. Tetap ingat, dia tidak bersalah. Tapi tubuhnya mulai lemah. Kepala pusing. Mulut kering. Dingin merayap ke tulang belakang. Ia berdoa. Pelan. Dalam hati. Ya Allah, aku tidak mencuri. Aku hanya jualan sayur. Aku ibu. Aku ingin pulang. Tapi jawaban dari langit tidak datang. Yang datang hanyalah dingin, kelaparan, dan rasa hina yang menggerogoti jiwa. Dan di balik tembok-tembok kantor polisi itu, keadilan sedang tertidur. Pukul 22.47. Hujan turun perlahan di luar. Rintik-rintik menghentak atap seng kantor polisi, suaranya seperti jemari yang mengetuk-metuk pintu kematian. Angin malam menyusup lewat celah besi, membawa udara basah yang menusuk tulang. Di dalam sel, Surti sudah tidak punya kekuatan untuk duduk tegak. Ia terbaring miring di lantai dingin, tubuhnya gemetar hebat. Gigi bergemeletar. Napas pendek-pendek. Perutnya keroncongan, tapi rasa lapar sudah mulai mati, digantikan rasa lemas yang merayap dari kaki ke dada. Ia mencoba menyentuh kerudungnya, yang masih basah dari debu dan keringat siang tadi.
Ingin ia doakan, seperti biasa. Tapi tangannya terlalu lemah. Tuhan, aku capek. Matanya perlahan tertutup. Tubuhnya menyerah. Untuk pertama kalinya sejak ditahan, ia tertidur, bukan karena nyaman, tapi karena tubuhnya menyerah pada kelelahan. Pukul 2.3. Dor. Pintu sel terbuka dengan tendangan keras. Surti terbangun tergagap. Jantungnya berdebar kencang. Dalam gelap, ia melihat sosok besar berdiri di ambang pintu. Bribka Rudi. Di tangannya, ember plastik besar berisi air bening. Es batu masih mengambang di permukaan, jelas baru diambil dari kulkas kantor. Bangun, katanya datar. Tahanan gak boleh tidur nyenyak. Surti mencoba duduk. Saya tidak. Splash. Seluruh isi ember, air es dan es batu, dihujamkan ke tubuhnya. Air menerjang wajah, dada, punggung, kaki. Bajunya basah kuyup dalam sekejap. Dingin menusuk seperti ribuan jarum menembus kulit, otot, sampai ke sumsum tulang. Ahahaha. Surti menjerit, terguling ke samping. Tangannya mencengkeram lantai. Gigi bergemeletar tak terkendali. Rudi berdiri, memandanginya seperti menonton tontonan. Enak? Dingin banget kan? Aku ambil dari kulkas khusus barang bukti. Khusus untuk kamu. Surti tidak bisa bicara. Napasnya tersengal. Tubuhnya mengejang. Ia mencoba merangkak ke pojok, menjauh dari genangan air yang mulai membeku di lantai. Kamu pikir aku main-main? Rudi membungkuk, suaranya rendah. Besok, kalau belum mengaku, aku siram lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai kamu menangis memohon. Ia tertawa pelan. Tahanan tua kayak kamu bisa mati kedinginan. Tapi siapa yang peduli? Kamu kan penjahat. Pintu dikunci. Langkahnya menghilang. Tinggal Surti. Di tengah gelap. Di tengah basah. Di tengah dingin yang membunuh. Air menetes dari rambutnya. Celana panjangnya menempel di kaki. Ia mencoba memeluk diri sendiri, tapi tangan tak bisa berhenti gemetar. Badannya mengejang. Napasnya sesak. Tuhan, aku tidak kuat. Ia batuk. Keras. 2 kali. 3 kali. Dada terasa perih. Tapi ia tidak menangis. Tidak untuk Rudi. Tidak untuk kelemahannya. Ia menatap langit-langit retak, tempat seberkas cahaya tipis dari lampu koridor menyelinap masuk. Dan dalam bisikan parau, ia berkata, "Saya tidak mencuri." Pukul 4.18. Hujan berhenti. Dingin semakin dalam. Surti masih terbangun. Tidak bisa tidur lagi. Tubuhnya basah. Suhu tubuh turun. Ia batuk-batuk terus-menerus. Napasnya pendek. Kepalanya pusing. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Rudi kembali. Kali ini membawa ember yang lebih besar. Airnya lebih banyak. Esnya lebih tebal. Kamu belum mengaku, katanya. Jadi kamu belum selesai. Surti mencoba mundur. Tapi punggungnya sudah menempel dinding. Tolong, saya sakit, saya batuk. Suara parau hampir tidak terdengar. Rudi tersenyum. Ini obatmu. Splash. Air kedua menghantam wajah dan dada. Es batu mengenai pelipisnya,
membuat kulit memerah. Surti terjatuh ke samping, tubuhnya mengejang seperti kabel yang teraliri listrik. Ia tidak menjerit lagi. Tidak punya tenaga. Tapi matanya tetap terbuka. Menatap Rudy. Tidak takut. Tidak menyerah. Rudy mengangkat ember kosong. Besok malam, kalau belum mengaku, aku pakai air dari selokan. Ia pergi. Tertawa. Surti terbaring di lantai basah, tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal, baju menempel seperti kain kafan. Tapi mulutnya bergerak pelan. Seperti doa. Seperti kutukan. Seperti janji. Tuhan, lihat aku tidak bersalah, dan suatu hari, anakku akan tahu. Langit mulai memucat di balik kawat berduri. Fajar hampir tiba. Tapi di dalam sel ini, kegelapan masih menguasai. Di tengah hutan Papua, udara malam beku. Angin menggerayangi tenda-tenda operasi militer yang tersusun rapi di lereng gunung. Di dalam tenda komando, lampu redup menyala. Peta wilayah tersebar di meja. Radio berbunyi sesekali dengan kode sandi. Di tengah ruangan, berdiri seorang perwira tinggi, seragam loreng TNI bintang 3 di pundak. Mayor Jenderal Andika Pratama. Usia 38, tubuh kekar, wajah tajam seperti bilah pisau. Matanya tidak pernah berkedip lama. Setiap gerakannya presisi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, hukum. Ia sedang memimpin debriefing pasca operasi pembersihan kamp teroris di perbatasan. Timnya sukses. Tidak ada korban dari pasukan. Hanya 2 pelaku yang lolos, dan Andika sudah perintahkan drone mengawasi pergerakan mereka. Tiba-tiba, radio satelit berbunyi. Komandan, panggilan darurat dari markas. Nomor pribadi. Andika mengangkat alis. Jarang ada yang tahu nomor itu. Hanya keluarga dekat. Ia keluar dari tenda. Angin malam menerpa wajahnya. Ia menyalakan radio portabel. Ya? Suara di seberang gemetar. Pak Andika, ini Bu Sumi dari pasar, maaf mengganggu, tapi ibu Anda ditangkap. Andika diam. Seperti waktu berhenti. Apa? Bu Surti, dituduh mencuri kalung, sudah 2 hari di tahanan, katanya diperlakukan tidak baik, disiksa. Dunia di sekitar Andika tiba-tiba menjadi sunyi. Suara angin, suara radio, suara pasukan, semuanya menghilang. Yang terdengar hanyalah nama ibunya. Surti. Wanita yang membesarkannya dengan nasi aking dan doa setiap malam. Wanita yang rela jalan kaki 10 kilometer demi beli buku pelajaran. Wanita yang tidak pernah mengeluh, meski kakinya penuh kapalan. Dan kini, disiksa? Wajah Andika tidak berubah. Tapi tangannya mencengkeram radio hingga plastiknya retak. Siapa yang menyentuh ibu saya? Suaranya rendah. Dingin. Seperti es yang akan menenggelamkan kapal. Polisi, namanya Bribka Rudy, katanya Bu Surti disiram air es, dipukul, tidak diberi makan. Andika menutup mata sejenak. Lalu membukanya. Matanya hitam. Seperti lubang yang tidak berujung. Kirim tim intel daerah. Saya pulang. Sekarang. Tapi, Komandan, operasi belum. Saya pulang. Ia melepas radio. Masuk ke tenda. Tanpa bicara, ia mengemasi peralatan. Menyuruh ajudan menyiapkan helikopter evakuasi darurat. Komandan operasi datang.
Andika, kamu tidak bisa pergi. Ini zona perang. Andika menatapnya. Ibu saya disiksa oleh oknum polisi. Kalau saya tidak pulang, saya tidak akan bisa memimpin perang lagi. Karena saya akan pergi sendiri dan membakar kota itu. Komandan itu menelan ludah. Tidak berani melawan. Pukul 6 pagi, helikopter militer mendarat di lapangan kecil dekat kota. Andika turun, masih berseragam tempur, bintang jenderal menyala di bahunya. Ia langsung menuju markas intelijen TNI daerah. Di ruang rapat, tim intel sudah menunggu. Cari semua rekaman CCTV pasar. Dari jam kejadian. Saya ingin lihat setiap detik. Cek laporan penahanan. Siapa yang tanda tangan? Siapa yang geledah? Temukan saksi. Siapapun yang melihat. Saya akan jamin keselamatan mereka. Dan temukan Bribka Rudi. Saya ingin tahu segalanya tentang dia. Tim bekerja. Dalam 3 jam, hasil mulai masuk. Rekaman CCTV ditemukan, disimpan di server cadangan, bukan rusak seperti laporan polisi. Dan apa yang terlihat membuat darah Andika mendidih. Di layar monitor, gambar jernih dari kamera pasar. Pukul 9.10 pagi. Seorang pemuda berkemeja merah, wajahnya tertutup topi, berdiri di dekat lapak emas. Ia melihat ke kiri kanan. Lalu, dengan gerakan cepat, menyelipkan kalung emas ke dalam tas kain Ibu Surti yang sedang memungut tomat yang jatuh. Ia kabur. Kamera lain menangkap Bribka Rudi. Ia berdiri 5 meter dari lokasi. Melihat semuanya. Tapi tidak bergerak. Tidak mengejar pemuda itu. Tidak memberi peringatan. Sebaliknya, ia menunggu. Lalu, setelah keributan pecah, ia langsung menuduh Surti. Lebih parah lagi, rekaman kantor polisi menunjukkan Rudi masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Ia membuka laci. Mengambil kalung emas dari dalam kotak. Lalu menyelipkannya ke dalam tas Surti sebelum menemukannya secara dramatis. Pemalsuan bukti. Andika menatap layar. Tidak bicara. Tapi otot rahangnya menegang. Tangannya mencengkeram meja hingga kayunya retak. Ini bukan hanya pencurian, bisiknya. Ini persekusi. Ini kekejaman yang direncanakan. Tim intel melanjutkan. Mereka melacak saksi. Pak Darmo, penjual kopi di pasar, akhirnya ditemukan. Ia gemetar saat diwawancarai. Saya lihat semuanya. Tapi saya takut. Anak saya sekolah di sini, kalau saya bicara, rumah saya dibakar, usaha saya dihancurkan. Andika menatapnya. Sekarang, kamu aman. Saya jamin. Siapapun yang menyentuh keluargamu akan berurusan dengan saya. Pak Darmo menangis. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya lihat pemuda itu menyelipkan kalung. Dan saya lihat polisi itu. Bribka Rudi mengambil kalung dari laci. Andika mengangguk. Lalu mengambil ponsel. Menekan nomor Kapolres. Pak, saya Mayor Jenderal Andika Pratama. Anak dari Ibu Surti yang sedang Anda tahan atas tuduhan pencurian. Di seberang, hening. Saya punya bukti lengkap, rekaman CCTV, pemalsuan bukti oleh Bribka Rudi, dan saksi mata. Saya minta 2 hal. Pertama, ibu saya dibebaskan sekarang. Kedua, Bribka Rudi ditahan dan diproses secara hukum. Kalau tidak,
Saya akan bawa pasukan ke kantor Anda. Dan saya janji, bukan peluru yang akan saya tembakkan, tapi keadilan. Ia menutup telepon. Di ruangan, semua diam. Andika berdiri, menatap jendela. Kota kecil itu tenang, seperti tidak tahu bahwa badai sudah dekat. Ibu, tunggu. Aku datang. Pintu besi sel berderit terbuka. Cahaya koridor yang redup menyinari wajah Surti. Ia masih duduk di pojok, tubuhnya basah, gemetar, baju menempel di kulit. Wajahnya pucat, mata cekung, bibir biru karena kedinginan. Ia baru saja batuk keras 3 kali dan napasnya masih tersengal. 2 polisi berseragam resmi berdiri di ambang pintu. Ibu Surti, Anda dibebaskan. Kasus ditutup. Anda tidak bersalah. Surti tidak bereaksi. Seperti tidak percaya. Atau tidak punya tenaga untuk percaya. Silakan, Bu. Kami antar keluar. Perlahan, ia bangkit. Kaki lemas. Punggung nyeri. Ia berpegangan pada dinding, menyeret langkah keluar sel. Udara luar terasa aneh, tidak lagi bau amis, tapi tetap menusuk. Koridor gelap. Langkah bergema. Tahanan lain menatap dari balik jeruji. Beberapa berbisik. Wah, yang dituduh nyolong kalung, dibebasin? Katanya buktinya palsu. Polisinya yang jahat. Tapi Surti tidak mendengar. Ia hanya ingin keluar. Ingin melihat langit. Ingin merasa manusia lagi. Akhirnya, ia sampai di lobi kantor polisi. Dan di sana, berdiri seorang pria. Seragam loreng TNI. Bintang 3 di pundak. Wajah tajam. Mata merah. Tapi saat melihat Surti, seluruh ketegarannya runtuh. Tanpa peduli pada pangkat, pada seragam, pada puluhan polisi yang menyaksikan, Mayor Jenderal Andika Pratama berlutut. Di depan ibunya. Ia meraih kaki Surti, memeluknya erat, wajahnya menempel di lutut sang ibu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Ma. Maaf. Maaf. Aku tidak ada. Aku biarkan kau disiksa. Aku biarkan kau basah. Aku biarkan kau lapar. Surti membeku. Ia menatap wajah itu. Wajah yang dulu kecil, yang sering menangis karena sakit, yang kini menjadi pria penuh bintang dan kekuasaan. Anakku, bisiknya, suara parau. Kamu, jenderal. Andika mengangguk, air mata mengalir deras. Iya, Bu. Aku Andika. Aku pulang. Surti tidak memeluk. Tidak langsung. Ia hanya mengangkat tangan gemetar, lalu mengelus rambut hitam anaknya. Seperti dulu, saat ia sakit, ia duduk begitu, mengelus kepala Andika sampai tertidur. Tidak apa, Nak. Suara pelan, seperti angin sore. Tidak apa. Ibu sudah pulang. Di sekitar mereka, semua diam. Polisi menunduk. Kapolres berdiri di kejauhan, menatap dengan rasa malu dan hormat. Bribka Rudi, yang sedang digiring ke sel lain, melihat adegan itu dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan pada hukum. Bukan pada jabatan. Tapi pada kemarahan seorang anak yang mencintai ibunya lebih dari apapun di dunia. Rudi duduk di ruang interogasi propam. Tangan diborgol. Wajah memar karena dorongan saat ditangkap.
Ia masih mencoba keras kepala. Ini salah paham. Saya cuma menjalankan tugas. Itu wanita memang mencuriga. Pintu besi terbuka. Masuk seorang pria. Seragam TNI lengkap. Bintang 3 di pundak. Wajah tanpa ekspresi. Andika. Ia menutup pintu. Tidak bicara. Tidak meminta izin. Propam di luar mengangguk. Mereka tahu, ini bukan interogasi. Ini perhitungan. Andika mendekat. Berdiri di depan Rudi. Matanya hitam. Seperti malam tanpa bulan. Kamu sentuh ibuku? Rudi mencoba melawan. Saya polisi. Anda tidak bisa. Dor. Tinju Andika mendarat di wajah Rudi. Keras. Presisi. Patah hidung. Darah muncrat ke dinding. Itu untuk menyeretnya di tanah. Rudi terjatuh dari kursi. Andika menarik rambutnya, memaksanya duduk. Kamu hina ibuku? Tendangan keras ke perut. Rudi muntah. Napas tersengal. Itu untuk mempermalukannya di depan pasar. Andika melangkah ke sudut. Mengangkat ember plastik, sama seperti yang dipakai Rudi. Masih ada sisa air dingin. Es batu yang belum mencair. Ia mendekat. Kamu suka main air, ya? Suaranya rendah. Dingin. Kamu suka lihat orang tua basah kuyup di malam hari? Gemetar? Batuk-batuk. Rudi menggeleng, ketakutan. Saya hanya. Splay. Seluruh isi ember dihujamkan ke kepala Rudi. Air es dan es batu menghantam wajah, rambut, leher. Ia terguling, batuk, berteriak kedinginan. Andika membungkuk. Menatap mata Rudi yang membelalak. Ini rasanya. Dingin? Takut? Sendirian? Tidak ada yang membela. Ia berbisik, seperti iblis di telinga. Kalau dia bukan ibuku, kau sudah mati. Tapi aku lebih kejam. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan biarkan hukum menghancurkanmu. 20 tahun penjara. Tanpa hormat. Tanpa pangkat. Tanpa siapapun yang menyebut namamu dengan bangga. Dan setiap malam, kau akan ingat wajah perempuan tua yang kau siram air, dan anaknya yang datang dari medan perang, hanya untuk membalaskan dendamnya. Andika berdiri. Menyodorkan Rudi ke 2 petugas propam. Proses. Sampai dia kehilangan segalanya. Ia pergi. Tidak menoleh. Di luar, hujan mulai turun. Langit kelabu. Tapi di sebuah warung kopi kecil, seorang ibu duduk, meminum teh hangat, ditemani anaknya yang dulu kecil, kini menjadi raksasa yang tak terkalahkan. Dan dunia tahu. Jangan pernah sentuh ibu seorang prajurit. Karena darah yang mengalir di tubuhnya bukan hanya darah. Itu adalah hukum.